Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia, ini merupakan video part 2 dari pembahasan koloid. Di part 1 sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari mengenai sifat, ciri, dan jenis koloid. Di part 2 ini, teman-teman akan mempelajari mengenai penggunaan, pembuatan, dan juga praktikum sederhana dari koloid. Disimak baik-baik ya videonya. Pasti teman-teman penasaran kan, koloid ini biasanya digunakan dalam bidang apa aja ya? Nah, yuk simak penggunaan koloid. Penggunaan koloid yang pertama yaitu pada industri kosmetik. Biasanya banyak menggunakan emulsi dan buih. Misalnya pada foundation, shampoo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan loh. Penggunaan koloid yang kedua yaitu pada industri tekstil. Ternyata pewarna tekstil dalam bentuk sol membuat warna menyerap dengan baik loh. Selain digunakan pada industri kosmetik dan industri tekstil, penggunaan koloid juga digunakan pada industri sabun dan deterjen. Sudah tidak asing lagi bukan? Nah, sabun dan deterjen adalah pengemulsi kotoran dan air pada pakaian yang membuat bersih pakaian. Selanjutnya ada penggunaan koloid pada industri farmasi. Obat-obatan banyak dibuat dalam bentuk sol. Seperti yang sudah dijelaskan pada menit sebelumnya, sol ini merupakan sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Hal ini bertujuan agar saat pasien mengonsumsi obat, dapat dikonsumsi dengan baik atau dengan mudah. Penggunaan koloid yang terakhir yaitu pada industri makanan dan minuman. Ini sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari bukan? Nah, makanan dan minuman seperti kecap, saus, susu, mayonaise, dan mentega dibuat dalam berbagai bentuk koloid. Selanjutnya, pembuatan koloid nih. Koloid dapat dibuat dari sistem larutan atau sistem suspensi loh. Cara pembuatan koloid dibagi dua cara. Yang pertama kondensasi dan yang kedua dispersi. Yang pertama cara kondensasi. Cara kondensasi yang pertama yaitu reaksi redoks pada sol emas. Dibuat dengan mereduksi larutan garamnya dengan menggunakan reduktor non-elektrolit. Nah, di sini yang berperan sebagai reduktor non-elektrolit yaitu 3HCHO. Cara kondensasi yang kedua yaitu reaksi redoks pada sol belerang. Dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 atau larutan H2O2. Cara kondensasi yang ketiga yaitu reaksi hidrolisis pada sol FeOH 3 kali dibuat dengan cara menambahkan FeCl3 ke dalam air yang mendidih. Cara kondensasi yang keempat yaitu reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan mencampurkan dua larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Salah satu contoh reaksi pengendapan yaitu pada sol AgCl. Dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer. Cara kondensasi yang terakhir yaitu penggantian pelarut. Contohnya pembuatan gel kalsium asetat semi padat dari larutan jenuh CH3COO2 kali Ca yang dicampur dengan pelarut alkohol menggantikan larutan air. Cara pembuatan koloid yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Cara dispersi yang pertama yaitu cara mekanik. Cara mekanik ini dibuat dengan penggarusan butir-butir kasar menggunakan penggarus, lalu diaduk dengan medium pendispersi. Contohnya pada sol belerang dibuat dengan menggarus serbuk belerang bersamaan dengan zat inert atau gula. Nah, kemudian dicampurkan dengan air. Cara dispersi yang kedua yaitu cara peptidasi. Cara peptidasi ini dilakukan dengan bantuan zat pemecah atau pempeptidasi. Contohnya agar-agar dipeptidasi oleh air, karet dipeptidasi bensin, dan endapan nikel sulfida dipeptidasi oleh H2S. Cara dispersi yang terakhir yaitu cara busur breeding. Busur breeding ini digunakan untuk membuat sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid dijadikan elektroda dan dicelupkan dalam medium pendispersi kemudian dialiri listrik. Setelah itu atom-atom logam akan mengalami kondensasi menjadi partikel koloid.
Selanjutnya ada praktikum sederhana dari koloid nih. Alat yang dibutuhkan yaitu wadah kaca dan sendok. Bahan yang digunakan yaitu air, minyak, dan sabun cair. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama campurkan air dan minyak dengan perbandingan 5:1 ke dalam wadah. Kemudian kocok campuran tersebut hingga memisah. Setelah memisah, masukkan sabun cair. Secukupnya saja ya. Kemudian kocok kembali campuran tersebut dan pastikan apakah campuran itu terpisah atau masih menyatu. Jika masih terpisah, tambahkan kembali sabun, kemudian kocok kembali. Emulsi cair-cair melibatkan zat cair yang tidak saling melarut seperti zat polar dan zat nonpolar. Sabun bersifat semipolar yang dapat mengikat air yang bersifat polar dengan gugus hidrofiliknya dan dapat mengikat minyak yang bersifat nonpolar dengan gugus hidrofobiknya. Ini merupakan gambar hasil percobaan koloid. Untuk lebih jelasnya, langsung klik link yang ada di description box untuk melihat praktikumnya secara langsung. Untuk mengetahui capaian teman-teman terhadap materi koloid ini, langsung aja yuk klik link Kahoot yang ada di description box atau langsung scan barcode-nya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan mempelajari materi koloid ini? Untuk kritik dan sarannya langsung aja ya, sampaikan di kontak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.